Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Nah, kali ini kita mau lihat sesuatu yang sering agak kelewat nih, yaitu persiapan di balik layar. Penting banget kan untuk argumen yang sukses? Pernah nggak sih Anda sadari kalau kemenangan itu seringnya ditentukan jauh sebelum kita mulai debatnya? Persis. Materi yang Anda bawa kali ini memang fokus ke sana ya, ke pekerjaan rumahnya itu. Khususnya kita lihat bagian ketiga soal elemen-elemen penting. Bangun mental juara, latih cara ngomong, sama riset yang dalam. Semuanya ini terjadi di belakang panggung istilahnya. Betul sekali. Jadi, ya, misi kita kali ini bongkar rahasia persiapan itu. Biar Anda semua lebih siap, lebih meyakinkan kalau pas perlu menyampaikan argumen. Kita mulai dari fondasinya dulu ya, mental. Sumber ini bilang, persiapan itu segalanya. Dimulai dari, yaitu tadi, kepercayaan diri. Ini katanya bukan bakat loh, tapi bisa diasah. Kayak kata Virginia Woolf, kalau nggak pede, kita kayak, ya nggak berdaya gitu. Menarik ya, kata percaya diri itu kan dari bahasa Latin fidere, artinya ya percaya. Nah, sumber Anda ini kasih beberapa cara bangunnya. Pertama, visualisasi kesuksesan. Jadi bayangkan Anda berhasil, ngomongnya lancar, meyakinkan. Ini bukan cuma ngayal loh. Secara psikologis, otak kita itu agak susah bedain imajinasi yang jelas sama pengalaman beneran. Jadi ini kayak latihan mental yang ngebangun jalur sukses di otak. Wah, masuk akal sih. Jadi kita bisa kayak ngelatih otak buat siap sukses gitu ya, sebelum tampil beneran. Terus apa lagi? Kedua, penting juga ciptakan lingkungan positif. Orang-orang yang suportif di sekitar Anda itu bisa bantu redam suara-suara negatif di kepala kita, yang seringnya itu kan akumulasi kritik dari masa lalu. Ketiga, nah ini, gimana kalau rasa percaya diri itu belum ada gitu secara alami? Nah, itu dia. Sumber ini ngutip Amy Cuddy. Palsukan sampai Anda berhasil. Tapi, apa itu nggak malah jadi kelihatan nggak asli atau ketahuan gitu? Poin bagus. Maksudnya memalsukan di sini itu bukan jadi orang lain ya, lebih ke arah memproyeksikan kepercayaan diri secara fisik. Jadi pakai bahasa tubuh yang lebih terbuka, coba bicara lebih jelas dari diafragma, jangan bergumam, terus manfaatkan jeda, jaga kontak mata. Nah, tindakan fisik ini, kata risetnya Cudi, justru bisa ngaruh ke kondisi mental kita. Jadi malah bisa membangun rasa percaya diri itu sendiri. Oke. Jadi mentalnya diberesin dulu. Tapi kan fondasi mental aja nggak cukup ya. Argumennya sendiri perlu dibangun lewat latihan dong. Sumber ini nyebut contoh Demosthenes yang latihan pakai kerikil, terus Churchill yang awalnya gagap, bahkan Martin Luther King Jr. itu nyempurnain naskah pidatonya sampai larut malam. Wow, ternyata orator hebat pun awalnya berjuang ya. Betul sekali. Nggak ada yang instan. Dan latihannya juga harus terarah. Sumber ini nyaranin coba deh pakai cermin atau rekam diri Anda pas latihan. Terus coba tonton rekamannya tanpa suara. Ini cara bagus buat evaluasi bahasa tubuh sama ekspresi. Udah pas belum sama pesan yang mau sampaikan? Menarik. Terus soal latihan vokal, ada istilah 4P disebut di sini. Gimana tuh? Ah, iya. 4P vokal. Itu pitch, tinggi rendah nada, pace, kecepatan bicara, power, volume suara, sama pause, jeda strategis. Variasi keempatnya ini penting biar nggak monoton. Salah satu cara unik buat latihnya, coba baca buku cerita anak-anak dengan suara keras. Itu kan maksa kita pakai banyak variasi vokal ya. Oh iya, jangan lupa juga latih ketepatan waktu. Penting banget kalau durasinya dibatasi. Iya juga ya. Kalau baca dongeng kan kita ekspresif banget. Mungkin itu yang perlu dibawa lagi. Oke, jadi setelah PD dibangun, latihan penyampaian diasah, ada satu lagi nih pilar pentingnya, riset. Tanpa riset yang kuat, argumen kita ya rapuh. Kayak kata Jonathan Dimbleby itu, kalau risetnya kurang, lawan yang jago bisa gampang banget patahin argumen kita. Tepat. Riset mendalam itu kuncinya. Dan ini bukan soal nunggu aha moment atau ilham tiba-tiba ya. Materi Anda bilang, ide bagus itu seringnya datang dari ngumpulin banyak informasi dulu. Akumulasi. Jadi, ya kumpulin aja dulu bahannya sebanyak mungkin. Soal sumber nih, pakai Wikipedia boleh, tapi cerdas. Jangan ambil isinya mentah-mentah. Tapi lihat bagian referensinya, lacak sumber primernya yang kredibel dari situ. Saya ngerti sih pentingnya sumber primer. Tapi kan itu biasanya makan waktu banget ya. Emang keuntungan spesifiknya apa sih yang sepadan sama usahanya?
Menurut sumber ini gimana? Nah, keunggulannya itu di detail sama pemahaman yang benar-benar dalam. Kalau Anda baca studi aslinya, atau wawancara lengkapnya, atau buku utuhnya, Anda dapat amunisi yang nggak dipunya orang yang cuma baca ringkasan. Penulis sumber ini cerita, dia pernah bisa konfrontasi tokoh kayak Eric Prince atau Danny Ayalon pakai fakta spesifik dari sumber primer. Fakta yang mungkin mereka pikir nggak ada yang tahu atau cek. Ini jadi keunggulan taktis. Wah, itu strategi cerdas sih. Ada lagi nggak teknik riset lain yang di-highlight? Ada satu yang menurut saya kuat banget. Steel manning. Ini kebalikannya straw manning. Kalau straw manning, kan kita nyerang versi argumen lawan yang udah dilemahin atau disalahartikan. Nah, kalau steel manning, kita justru berusaha pahami dan bangun argumen lawan sekuat mungkin. Bahkan lebih baik dari mereka sendiri merumuskannya. Gunanya apa? Biar kita bisa antisipasi semua sudut serangan dan siapin bantahan yang paling kokoh. Jadi, jelas banget ya, 3 serangkai persiapan di balik layar ini, kepercayaan diri yang dibangun, latihan penyampaian yang matang, sama riset argumen yang mendalam, itu bener-bener fondasi yang sering nggak kelihatan, tapi ya sangat menentukan. Dan ini relevan banget loh. Bukan cuma buat debat formal di panggung gede aja, tapi juga pas Anda presentasi penting di kantor, diskusi sama rekan kerja, atau bahkan ya percakapan sehari-hari aja pas Anda pengen gagasan Anda didengerin dan diterima orang lain. Nah, sebagai penutup nih, coba kita renungkan sebentar. Mengingat betapa pentingnya persiapan di balik layar ini ya, seberapa sering sih kita benar-benar nyempetin waktu buat ngerjain PR sebelum coba menangin argumen atau meyakinkan orang, bahkan dalam obrolan santai sekalipun? Atau jangan-jangan kita lebih sering maju aja gitu dengan persiapan seadanya? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.